Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Ramadan, NPM 9882405 122 121 Program Studi Sistem Informasi kelas SI 1A. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan dari sesudah UTS hingga sebelum UAS. Video ini dibuat untuk menyelesaikan nilai UAS karakter building. Oke, di sini saya sudah membuat PPT ringkasan dari semua materi. Oke, di sini saya akan membahas yang pertama, begin with the end in mind atau memulai dengan akhir dalam pikiran. Yang kedua ada put first, think first, utamakan hal pertama atau prioritas ya. Kemudian yang ketiga ada integritas. Yang keempat, think win-win atau berpikir menang-menang. Kemudian yang kelima, seek first to understand, then to be understood. To be understood ya. Berusaha untuk memahami terlebih dahulu, baru dipahami. Yang keenam ada sinergi. Kemudian yang ketujuh, sharpen the saw, ya, mengasah gergaji. Tetapi mengasah gergaji di sini bukan berarti gergaji alat tukang ini ya, untuk memotong sesuatu. Kemudian yang ke-8 ada caring and selflessness ya, atau peduli dan tidak mementingkan diri sendiri. Oke, yang pertama begin with the end in mind ya. Begin with the end in mind ini berarti berpikir tentang bagaimana Anda ingin merubah sesuatu sebelum Anda memulai itu. Jadi berpikir dengan akhir dalam pikiran itu kita sudah mengetahui akhir ya sebelum memulai gitu. Jadi ketika kita memulai sesuatu, kita sudah memiliki tujuannya gitu, akan seperti apa. Nah, contoh kecilnya seperti looking at map before leaving on a trip ya. Jadi ketika kita dalam sebuah perjalanan gitu ya, sebelum perjalanan kita melihat Google Maps terlebih dahulu. Nah, itu juga merupakan cara berpikir dalam akhir dalam pikiran gitu. Karena sebelum kita melakukan sesuatu itu sudah tahu ya, kita akan pergi kemana, lewat mana, dan menggunakan apa. Oke, kemudian bagaimana sih caranya? Di sini ada 5 cara ya. Yang pertama dream big or small ya. Ini ada or small, lupa saya cantumkan. Jadi intinya bermimpi mau besar ataupun kecil, tapi lebih baik besar ya. Ketika dalam bermimpi itu jangan nanggung-nanggung gitu. Intinya kita itu mencari sebuah tujuan ya gitu untuk dilakukan. Kemudian yang kedua be honest atau jujur. Untuk mencapai suatu kesuksesan itu harus dibarengi dengan kejujurannya. Kemudian yang ketiga design a path ya, atau merencanakan rencana gitu. Ketika kita sudah menemukan mimpinya gitu, sudah menentukan tujuan, nah selanjutnya kita merencanakan cara untuk mencapai tujuan tersebut ya, untuk merealisasikan mimpi tersebut. Nah, setelah merancang ini rencana, kemudian put pen to paper ya. Kita menuliskan sebuah rencana tersebut ke dalam sebuah kertas ataupun apa gitu, mencatat rencananya akan seperti apa tahapnya dan akhirnya akan seperti apa gitu. Harus dirancang sebaik mungkin gitu supaya tidak asal memulai. Kemudian yang kelima ada fully commit ya, atau berkomitmen penuh. Dalam melakukan sesuatu itu kita harus berkomitmen penuh ya, jangan ada keraguan gitu, jangan nanggung-nanggung. Nah, tentunya semua tahap tersebut harus dibarengi dengan yang kedua itu ya, kejujuran. Nah, di sini ada quotes dari Wayne Dyer. Begin with the end in mind, start with the end of outcome and work backward to make your dream possible ya. Jadi mulailah dari akhir dalam pikiran, mulai juga dari bekerjakannya itu mundur gitu dari akhir ke awal gitu untuk mewujudkan mimpi menjadi nyata. Kemudian yang kedua di sini ada put first think first ya. Ketika memulai sesuatu kita harus memprioritaskan hal yang utama terlebih dahulu. Oke, di sini ada quotes dari C.S. Lewis ya.
Put first thing first and second things are thrown in. Put second thing first and you lose both first and second things ya. Jadi mengutamakan hal pertama terlebih dahulu itu, maka hal kedua juga akan terlakukan gitu. Tetapi ketika melakukan hal kedua terlebih dahulu, maka kamu akan kehilangan keduanya. Itulah intinya dari quotes ini. Oke, cara untuk menentukan prioritas ya. Yang pertama itu bisa dengan membuat to-do list ya, atau daftar hal-hal yang akan dilakukan. Nah, bisa dengan cara membuat tabel seperti yang di sini, yang di kiri, matrix ya. Di sini ada urgent, not urgent ya, darurat atau mendesak, ada penting dan tidak mendesak, dan tidak penting. Nah, misalkan ada 4 hal yang ingin dilakukan ya. Kemudian kita itu harus menentukan ya, tentukan mana yang lebih penting. Nah, daftar itu dimasukkan ke dalam sebuah matriks ini, mana misalkan hal B ini penting dan juga mendesak. Maka tempatkan di sini. Kemudian ada yang penting tetapi tidak mendesak. Tempatkan di sini yang do later, yang ditunda terlebih dahulu. Kemudian yang tidak penting tetapi mendesak, delegasikan. Kemudian yang tidak penting dan juga tidak mendesak ya sudah eliminasi saja ya, tidak perlu dilakukan. Jadi ketika sudah membuat to-do list, kita itu harus menentukan mana yang paling penting dan yang paling mendesak ya, maka itu dilakukan pertama. Kemudian yang keduanya itu ditunda terlebih dahulu dan sisanya ya itu sudah. Kemudian ketika sudah melakukan hal tersebut, maka kita harus melakukannya ya. Karena jika kita hanya membuat catatan-catatan tersebut tanpa melakukannya, maka hanya akan menjadi sebuah catatan tanpa makna gitu ya. Karena sebuah mimpi itu harus dilakukan ya, direalisasikan. Nah, kemudian yang ketiga ini ada integritas atau konsistensi antara ucapan dengan tindakan ya. Nah, ada contoh sikap integritas. Biasanya pemimpin yang memiliki sikap yang berintegritas memiliki sikap-sikap ini diantaranya. Yang pertama itu jujur, mengakui hal yang benar ya, meskipun hal tersebut adalah kelemahan dalam dirinya, jadi tidak ditutupi. Kemudian orang yang berintegritas itu biasanya tepat waktu. Nah, tepat waktu di sini bukan hanya sekedar datang ke tempat, misal tempat kerja atau ke kampus tepat waktu ya, tetapi tepat waktu di sini juga selalu selesai mengerjakan pekerjaannya atau tugasnya sebelum deadline-nya gitu, tidak terlambat lah. Kemudian yang ketiga ini menepati janji. Orang yang memiliki sikap integritas itu biasanya menepati janji ya. Mereka tidak membuat janji yang tidak bisa mereka tepati. Jadi ketika dalam membuat janji itu harus berhati-hati ya, jangan sampai Anda membuat janji yang tidak bisa Anda tepati. Itu akan mengurangi kepercayaan orang lain terhadap Anda. Kemudian orang yang berintegritas itu cenderung mengakui kesalahannya ya. Ketika salah tidak lepas tangan begitu saja ya, bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukannya gitu. Misalkan seseorang tersebut melakukan suatu tindakan dan ternyata melakukan kesalahan. Nah, orang tersebut akan bertanggung jawab dan mengakui kesalahannya, tidak melemparkan kepada orang lain gitu, atau tidak mengakuinya. Nah, kemudian orang yang berintegritas juga biasanya suka kesederhanaan ya, hidupnya itu sederhana, tidak berlebihan gitu. Banyak orang sukses di luar sana meskipun uangnya banyak sekali ya, tetapi memilih hidup sederhana gitu. Karena biasanya ketika kita hidup sederhana lebih nikmat gitu, jalannya tidak berlebihan lah. Kemudian yang terakhir ada peduli ya. Orang yang berintegritas itu peduli terhadap sekitarnya gitu, mau bawahan atau anggotanya dan keadaan di sekitarnya gitu, terhadap lingkungan juga peduli ya, tidak cuek. Oke, selanjutnya ada quotes dari Anon ya, Anon tidak disebutkan namanya.
Integrity is doing the right thing when no one is watching ya. Integritas itu tetap melakukan hal benar ketika tidak ada yang melihatnya. Jadi seseorang yang berintegritas itu tetap berbuat baik meskipun tidak ada seorang pun yang melihatnya ya, mau orang ataupun kamera. Jadi cukup dirinya dan yang maha kuasa yang melihat itu. Seperti yang kita ketahui ya, di era sekarang ini sangat langka orang yang seperti ini. Biasanya orang-orang akan berbuat baik itu ketika ada yang melihat atau ada kamera ya. Bahkan ada juga orang yang berbuat baik hanya untuk sekedar konten ya, gitu kata netizen. Oke, kemudian yang keempat ada think win-win ya, berpikir menang-menang. Nah, bagaimana sih untuk berpikir menang-menang? Untuk berpikir menang-menang, Anda harus yakin pada diri sendiri. Anda tidak perlu peduli apa yang orang lain pikirkan tentang Anda. Anda akan senang melihat orang lain sukses. Jadi jangan pedulikan apa yang orang lain katakan juga ya. Nah, di sini ada beberapa paradigma. Yang pertama itu ada win-win. Win-win ini yaitu ketika kedua belah pihak merasa menang gitu atau diuntungkan ya, tidak ada yang merasa kalah ataupun dirugikan. Kemudian yang kedua ada win-lose ya. Win-lose ini terjadi karena salah satunya merasa menang dan salah satunya itu kalah gitu. Biasanya paradigma win-lose ini terjadi ketika misalkan nih dalam sebuah sekolah ya SMA akan mengadakan study tour gitu. Sebagian siswa ingin pergi ke Jogja dan sebagian lainnya ingin pergi ke Labuan Bajo misalkan. Kemudian pihak sekolah menyelesaikannya dengan solusi melakukan voting gitu, mencari suara paling banyak. Nah, voting tersebut biasanya akan menghasilkan paradigma win-lose ya. Jadi suara yang paling banyak itu win dan yang paling sedikit itu lose ya. Misalkan nih siswa tersebut ternyata lebih banyak yang memilih untuk pergi ke Jogja karena harganya cenderung lebih murah gitu. Nah, mungkin saja orang yang win itu pasti akan menerima keputusan dari voting tersebut ya. Tetapi orang yang termasuk ke bagian lose ini belum tentu dia bisa menerima keputusan dari voting tersebut ya. Bisa saja dia memilih tidak ikut sajalah untuk study tournya. Nah gitulah paradigma win-lose ini apabila diibaratkan dalam sebuah study tour ya. Intinya biasanya terjadi karena voting suara ya, yang paling banyak itu win, sedikit lose gitu. Kemudian yang ketiga ada lose win. Ini sama saja seperti win lose ya, tetapi kebalikannya gitu, posisinya yang berbalik. Kemudian yang keempat ada lose lose ya, atau ini kedua pihaknya tidak ada yang menang ya, kalah dua-duanya gitu. Kemudian yang kelima juga win ya, win saja tidak, mungkin menang sendiri ya, mungkin. Kemudian yang keenam ada win-win or no deal ya. Yang keenam ini bisa jadi menang-menang atau tidak ada kesepakatan sama sekali ya. Mungkin dua-duanya mengalah ya, jadi no deal gitu, tidak menghasilkan sebuah kesepakatan. Nah itulah macam-macam paradigma. Kita itu harus bersikap win-win gitu, berusaha berpikir win-win gitu. Nah, kemudian yang kelima ada seek first to understand, then to be understood. Jadi berusaha untuk memahami, untuk dipahami gitu. Nah, di sini ada quotes dari Dr. Stephen R. Covey ya. If I were to summarize in one sentence the single most important principle I have learned in the field of interpersonal relation, it will be this: seek first to understand, then to be understood. Artinya intinya saja ya, karena saya kurang ahli dalam bahasa Inggris, jika saya harus merangkum dalam sebuah kalimat ya,
prinsip yang paling penting yang telah saya pelajari dalam hubungan intrapersonal yaitu seperti ini, berusaha memahami untuk dipahami. Nah, kurang lebih seperti itu inti dari quotes yang disampaikan oleh Dr. Stephen ya. Oke, di sini saya menuliskan cara untuk mengerti. Ini bersumber dari internet juga. Yang pertama itu listen. Tapi listen di sini bukan hanya mendengarkan dengan telinga ya, melainkan listen with your eyes, heart, and ears ya. Jadi mendengarkan itu tidak hanya melalui telinga ya, tetapi dengan mata kita melihat. Misalkan kita sedang berbicara dengan lawan bicara kita, nah mata kita juga harus berusaha mendengarkan apa yang dia katakan. Kemudian rasakan dengan hati apa yang dia sampaikan itu, kita harus berusaha memahaminya dengan hati ya. Dan tentu mendengarkan dengan telinga. Nah, kemudian yang kedua ini try to see and feel ya. Coba untuk lihat dan rasakan gitu. Jadi cobalah untuk mendengar tanpa menjudge gitu dan tanpa memberikan saran. Cobalah kita melihat dunia dari perspektif atau pandangan orang yang sedang bercerita kepada kita ya. Karena bisa saja dunia yang dia dari sudut pandang orang lain itu berbeda dari sudut pandang kita ya. Kemudian yang ketiga ada mirror the words ya, atau tiru kata-katanya untuk mengungkapkan masalah yang lebih dalam gitu. Kita berusaha meniru kata-katanya supaya mengungkapkan masalah yang lebih dalam ya, untuk mengerti dan saling mengerti nantinya. Oke, di sini ada yang keenam, sinergi ya. Sinergi sendiri memiliki arti sebuah tindakan yang dilakukan secara bersama-sama, dengan kata lain dalam sebuah tim gitu atau organisasi ya. Nah, seperti gambar di sini ya, ini sebuah tim gitu untuk mencapai sebuah sinergi. Jadi tidak bisa dilakukan hanya dengan sendiri. Nah, di sini ada quotes dari Helen Keller ya. Alone we can do so little, together we can do so much ya. Jadi sendiri kita bisa melakukan hal kecil ya, tetapi dengan kebersamaan kita bisa bisa melakukan yang lebih besar gitu atau banyak. Oke, sinergi itu yang pertama working together ya, bekerja secara sama-sama atau tim, tidak perorangan, jadi bukan one man show ya di sini. Kerjasama itu sangatlah penting ya. Kekompakan itu hal yang utama dalam mencapai sebuah sinergi. Sinergi juga harus open mind ya, mampu membuka pikiran kita terhadap pandangan orang lain gitu, saling menerima lah pikiran, bertukar pikiran gitu, tidak menutup pikiran. Nah, kemudian dalam sebuah sinergi juga perbedaan bukanlah menjadi suatu masalah ya, melainkan sesuatu yang harus dirayakan gitu. Celebrating difference ya, merayakan suatu perbedaan. Karena perbedaan itu indah ketika kita bisa menerimanya. Oke, di sini ada roadblocks to sinergi atau tantangan hambatan untuk mencapai sebuah sinergi. Yang pertama ada ignorance ya, atau cuek, tidak peduli dengan sekitarnya, tidak peduli dengan orang lain gitu, hanya peduli dengan dirinya sendiri gitu, menurut egois mungkin. Kemudian ignorance ini tentu akan menjadi hambatan mencapai sinergi ya, karena dalam sebuah tim itu atau sebuah grup tidak boleh cuek ya, kita itu harus saling gitu, saling memahami, saling membantu, saling kerjasama gitu, saling pengertian. Kemudian yang kedua ada sikap prejudis ya, atau prasangka. Nah, prasangka ini haruslah dihilangkan ya, karena sikap prasangka ini contohnya misal kita ketemu dengan orang baru ya, dan penampilan orang baru itu mungkin terlihat sangar mungkin ya. Nah, biasanya orang yang memiliki prasangka itu akan berteori ya, bahwa orang tersebut bisa saja jahat gitu. Nah, padahal orang tersebut belum tentu seperti yang dia pikirkan gitu. Jangan menilai sebuah buku dari sampulnya saja gitu.
Jadi sikap prasangka ini harus dihilangkan ya supaya bisa mencapai sebuah sinergi. Karena dalam sebuah tim pastilah berbeda-beda gitu. Berbeda isi kepala, berbeda juga bentuk fisik dan lain-lain gitu. Jadi sikap prasangka ini pasti akan menjadi hambatan yang harus dihilangkan. Oke, kemudian yang ketujuh ada sarpendesau ya. Sarpendesau di sini bukan berarti mengasah gergaji alat untuk memotong kayu atau sebagainya ya, tetapi lebih ke diri itu. Nah, di sini ada 4 aspek dalam sarpendesau, sarpeningdesau. Yang pertama itu ada body atau tubuh, yang kedua brain, otak atau pikiran. Kemudian yang ketiga soul atau jiwa, yang keempat ada heart ya, hati, ketenangan hati. Oke, yang pertama body atau tubuh. Untuk mencapai ketenangan tubuh ini bisa saja dengan olahraga ya. Bisa dilakukan misal bangun tidur atau sebelum tidur yang rutin supaya tubuh kita itu terjaga gitu. Kemudian be healthy ya, harus pola hidup sehat ya, makan makanannya itu dijaga gitu, makanan yang mengandung vitamin dan bergizi ya. Jangan sampai tubuh kita dipenuhi oleh makanan-makanan yang merusak tubuh lah ya, seperti narkoba dan lain-lain itu sangat harus dihindari. Kemudian untuk masih body ya, sleep ya, tidur yang cukup itu juga merupakan sesuatu yang harus dilakukan ya. Jangan begadang seperti saya ya. Ini juga tugas dikerjakannya malam hari. Kemudian relax ya, harus santai gitu, tubuhnya berikan santai kali-kali, jangan bekerja tiap hari ya. Dan yang kedua brain, yang perlu makan itu bukan hanya mulut dan perut ya, tetapi pikiran juga harus diberi makan ya, dengan hal-hal yang bermanfaat seperti learn yang belajar, atau read and write, belajar misalkan dengan ilmu-ilmu pengetahuan, membaca ilmu pengetahuan ya, dan bisa juga dengan menulis ya, mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran kita. Apabila kita memiliki imajinasi yang bagus, mungkin bisa menuangkannya ke dalam sebuah novel ya. Itu juga bisa menguntungkan cuan. Kemudian yang ketiga ada soul atau jiwa ya. Menenangkan jiwa ini bisa dengan jurnal atau traveling, yang liburan, berpikir, beribadah, bisa juga dengan mendengarkan musik, menonton film, dan lain-lain. Kemudian heart ya, hati juga layak mendapatkan sebuah kebahagiaan ya, karena hati itu ibaratnya inti lah ya. Ketika hati kita sedang acak-acakan, pasti kita akan melakukan sesuatu hal itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu lah ya. Jadi itu hati harus misalkan ceria ya, tertawa, dan be a friend lah. Jadilah sebuah teman untuk orang lain dan untuk diri sendiri juga ya, karena ada timbal balik juga gitu. Cobalah untuk mengerti supaya kita dimengerti ya, saling mengerti isi hati gitu. Bisa mendengarkan curhat-curhat teman kita gitu. Oke, selanjutnya, nah sini ada quotes dari Stephen lagi ya, FFA. We must never be too busy to take time to sharpen the saw ya. Kita seharusnya tidak terlalu sibuk ya untuk menyisihkan waktu untuk mengasah gergaji. Itulah intinya. Mungkin ya, maaf apabila salah bahasa Inggrisnya. Oke, selanjutnya, nah yang ke-8 ini ada caring and selflessness ya. Caring ini berarti peduli atau perhatian, dan selfless ini tidak mementingkan diri sendiri ya, lebih mementingkan orang lain ketimbang diri sendiri. Oke, next. Nah, contoh kecil sikap caring and selflessness ya. Yang pertama ini, contoh kecilnya saja ya ini. Misalkan kita dalam sebuah perjalanan, kita menaiki sebuah angkutan umum ya, yang sedang berdesak-desakan. Kemudian kita sudah memiliki tempat duduk.
Kemudian kita melihat seorang wanita yang sedang berdiri tidak ke bagian tempat duduk, dan kebetulan wanita tersebut sedang hamil. Nah, alangkah baiknya kita itu memberikan tempat duduk kita kepada wanita tersebut ya, karena wanita tersebut lebih membutuhkan daripada kita ya. Sebenarnya ini bukan hanya kepada wanita yang sedang hamil saja ya, bisa juga kepada pria juga yang mungkin kondisi fisiknya itu lebih lebih cocok untuk duduk gitu, karena kita kan masih bisa untuk berdiri juga gitu. Contohnya ya yang sudah lanjut usia, lebih baik kita memberikan tempat duduk kepada orang-orang ya seperti itulah yang membutuhkan. Kemudian yang kedua ada mendahulukan orang lain. Nah, ini mendahulukan orang lain itu juga contoh dari selfless ya, tidak mementingkan diri sendiri. Kemudian yang ketiga berbagi. Nah, berbagi ini tidak hanya dalam bentuk uang ya, bisa juga makanan, barang, dan lain-lain. Waktu juga termasuk ya, bisa berbagi waktu dengan orang lain ya, dengan cara mendengarkan cerita mungkin atau masalah-masalahnya. Oke, kemudian membantu seseorang yang sedang kesusahan. Nah, bisa juga misalkan ada orang yang ingin menyeberang dalam kondisi jalan yang sedang ngebut-ngebut gitu. Nah, kita bisa membantunya ya untuk menyeberang gitu, menyeberangkan. Karena membantu itu tidak selalu tentang uang ya, melainkan bisa juga tentang hal-hal kecil juga bisa untuk membantu gitu. Kemudian rela berkorban untuk orang lain. Nah, ini juga merupakan contoh sikap selfless ya, karena tidak mementingkan diri sendiri gitu, lebih penting orang lain daripada diri sendiri. Biasanya orang yang selfless ini cenderung tidak lebih ke tidak pokoknya lebih mendahulukan orang lain lah daripada diri sendiri gitu, keren. Kemudian yang terakhir menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan juga dalam bentuk caring and selflessness ya, karena peduli terhadap lingkungan dan juga kenyamanan orang lain. Oke, kemudian nah di sini ada quotes dari Dada Paswani ya. True love is selfless, it is prepared to sacrifice ya. Nah, artinya cinta sejati itu atau cinta yang sesungguhnya itu adalah tidak mementingkan diri sendiri ya, karena itu mempersiapkan untuk berkorban. Nah, mungkin seperti itu inti dari quotesnya ya. Oke, sudah beres. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.